Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah yang ada di kitab Ru'aitun Nabi. Kitab ini saya diberikan oleh Raden Kiai Haji Muhammad Ismail Abdul Qadir, salah satu putra dari Kiai Abdul Qadir, pendiri Pondok Pesantren Mambolubira Timur. Kitab ini menceritakan tentang 300 lebih orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dari Abul Hasan Ibnu Sam'un. Karena sebentar lagi sudah musim haji tiba, dan kalau dari Indonesia sudah banyak yang berangkat ke sana. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang berhasil berangkat haji dengan semangatnya, dengan menjadi seorang yang berbakti kepada orang tuanya. Abul Hasan Ibnu Sam'un ini seorang pemuda yang menjadi seorang penulis. Ia mendapatkan upah dari menjadi seorang penulis. Dari upah itu dia dapatkan untuk menghidupi dirinya sendiri dan ibundanya. Suatu ketika Abul Hasan Ibnu Sam'un, atau biasa kerap ditulis di sini sebagai Ibnu Sam'un, ini berkata kepada uminya, "Umi, saya ingin berhaji." Ibunya menjawab, "Waladi, kaifa yumkinukal hajju wa laisa ma'aka nafaqatun?" Anakku, bagaimana mungkin engkau bisa haji? Kamu tidak punya biaya, saya pun tidak mungkin membiayai kamu. Dan hidup kita hanya dari upah menjadi seorang penulis ini. Setelah itu kemudian ibunya itu mengantuk dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, sebentar saja dia tidur, kemudian dia bangun dan berkata kepada anaknya, "Ya waladi, hujjah, anakku, berangkatlah haji." Nah, anaknya Ibnu Sam'un ini kaget. "Loh, tadi sebelum tidur, ibu melarang saya untuk berangkat haji. Setelah tidur, ibu malah mengizinkan." Faqalat, ibundanya berkata, "Ra'aitun nabiyya as-sa'a." Aku bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidurku. Nabi Muhammad bersabda kepadaku, "Da'ihi fa innal khiyarata lahu fi hajji fil akhirati wal ula." Biarkan anakmu berangkat haji, karena sesungguhnya kebaikan di akhirat dan di dunianya berada pada hajinya itu. Jadi begitulah sabda dari Rasulullah kepada ibunda dari Ibnu Sam'un dalam tidurnya. Mendengarkan hal itu, Ibnu Sam'un sangat berbahagia. Kemudian dia menjual seluruh koleksi bukunya yang begitu bagus, yang begitu berharga. Dia jual semuanya dan dia mendapatkan beberapa biaya untuk diberikan kepada ibundanya ketika sedang ditinggalkan dan untuk membiayai dirinya sebagian berangkat ke haji. Ibnu Sam'un berangkat bersama orang-orang haji, bersama kelompok-kelompok yang berangkat haji ke Mekah. Namun, tiba di tengah jalan, Ibnu Sam'un dengan kelompok orang-orang yang berangkat haji itu dirampok. Termasuk Ibnu Sam'un pun menjadi salah satu orang yang kena rampok pada waktu itu. Ibnu Sam'un menceritakan bahwa pada waktu itu aku sampai telanjang dari saking dirampok habis, tidak ada harta yang tersisa sama sekali. Hingga pada akhirnya Ibnu Sam'un ini bertemu dengan seorang laki-laki, dia meminta selembar kain, dia berkata, "Hai kawan, berilah aku selembar kain itu untuk menutupi diriku ini." Dia mengambil kain itu, kemudian separuhnya kain itu dibagi menjadi dua. Satu dibuat untuk penutup bagian bawah antara perut sampai lutut, satu lagi oleh Ibnu Sam'un ini dijadikan penutup di sekitar pundaknya ini. Dan ternyata di kain yang dijadikan penutup di sekitar pundaknya itu ada tulisan, "Ya Rabbi Salim, mablagha rahmatika, ya arhamar rahimin." Wahai Tuhanku, berikanlah aku keselamatan sejauh jangkauan rahmatmu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah itu, Ibnu Sam'un tetap berangkat ke Makkah dengan kondisi yang sudah tidak punya apa-apa dan semacamnya. Ketika dia lapar, dia hanya bisa melihat orang-orang makan. Namun, beberapa kali Ibnu Sam'un ini diberi sepotong makanan oleh orang-orang itu. Dan dia tetap menerima dengan kondisi itu. Dia ridho dan dia pasrah dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya Ibnu Sam'un sampai ke Makkah. Tiba di Makkah, dia mencuci pakaian telah dia pakai yang hanya 2 lembar kain yang menutup di bagian bahu dan di arah tempat auratnya. Kemudian dia ihram menggunakan kain itu. Pada akhirnya dia meminta kepada Banu Syaibah. Banu Syaibah ini adalah pelayan yang ada di Baitul Haram. Dia meminta kepada orang yang ada di sana untuk mengizinkan dirinya masuk ke dalam Ka'bah. Dia meminta untuk memasukkan dirinya ke dalam Ka'bah setelah semua orang yang haji itu pulang. Dia ingin masuk ke dalam Ka'bah dan ingin hanya sendirian dan dikunci pintunya dari belakang. Orang itu mengizinkan. Pada akhirnya Ibnu Sam'un ini masuk ke dalam Ka'bah, dari pintunya ditutup dari luar.
hingga sebenarnya dia hanyalah seorang diri di dalam Ka'bah itu. Di dalam Ka'bah, Ibnu Sam'un ini berdoa. Dalam doanya Ibnu Sam'un berkata, Allahumma ilmika ghaniyun an ilami bihali, Allahumma rzuqni ma'isyatan astaghni biha an su'alin nas. Doanya seperti itu. Ya Allah, berilah aku rizki dengan kehidupan yang membuat aku kaya dari meminta-minta kepada manusia. Setelah itu dia mendengar dari belakangnya seseorang yang sedang berdoa, Allahumma innahu ma yuhsinu ayyad'uaka. Ya Allah, sesungguhnya orang yang di depanku ini, yakni Ibnu Sam'un, ini tidak bisa memperindah, tidak bisa membaguskan doanya kepadamu. Allahumma rzuqhu 'aisyan bila ma'isyatin. Ya Allah, berilah dia kehidupan, berilah rizki dia berupa kehidupan tanpa biaya. Sontak Ibnu Sam'un ini menoleh. Dia menoleh tapi di belakang tidak ada orang sama sekali. Kemudian dia berdoa lagi menggunakan doa yang telah dia panjatkan sebelumnya. Setelah itu terdengar lagi doa seperti yang dipanjatkan oleh orang yang terdengar dari belakangnya. Tapi ketika dilihat ke belakang tidak ada siapapun. Hingga akhirnya dia berkata, kamu Nabi Khidir apa seorang malaikat? Kata Ibnu Sam'un. Karena tidak ada orang, dia berkata, siapapun kalian, kepada kalian semua, Assalamualaikum. Jadi dia mengucapkan salam kepada orang yang telah mendoakan dia. Ternyata doa itu diulang selama 3 kali. Jadi Ibnu Sam'un berdoa dengan doa yang dia panjatkan, dan orang yang di belakang yang tidak terlihat siapa itu, dia juga berdoa dengan 3 kali doa yang diberikan, yang dipanjatkan kepada Ibnu Sam'un juga. Setelah itu dia keluar dari Ka'bah dan pulang ke Baghdad. Tiba di Baghdad. Di Baghdad itu ada seorang khalifah yang mengharamkan dirinya untuk bersama dengan seorang perempuan budak, untuk menggauli perempuan budak perempuan. Kemudian ia ingin mengeluarkan budak-budak perempuan itu dari istananya. Cuman dia kasihan terhadap budak-budak itu jika harus terlantar di luar sana. Akhirnya khalifah itu memanggil semua punggawa-punggawa kerajaannya dan dia berkata, "Wahai kalian, cobalah carilah seseorang laki-laki yang pantas menikahi budak ini." Akhirnya salah satu dari orang yang ada di ruangan itu berkata, "Ini Baginda, ada seorang laki-laki namanya Ibnu Sam'un, dia baru pulang dari haji. Dia pantas untuk menikahi budak ini." Hingga pada akhirnya Ibnu Sam'un ini didatangkan, dihadirkan, disertakan juga seorang saksi di sana dan dinikahkan. Bukan hanya dinikahkan, Ibnu Sam'un juga diberi pakaian, harta dan perhiasan, sama seperti yang diberikan kepada raja-raja ketika sedang menikah. Masya Allah. Jadi buah dari mimpi ibundanya bertemu dengan baginda Rasulullah ini benar-benar menjadi kenyataan tentang akhiratnya, tentang hajinya Ibnu Sam'un, dan juga tentang dunianya terpenuhi sekaligus. Semoga kita, kalau tidak tahun ini, mungkin tahun depan, atau mungkin sebelum kita tiba pada ajal kita, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.